bertemu kami Tuhan. Kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi doa kami, menjadi harapan kami, menjadi keyakinan kami bahwa kami mau dan siap dibentuk, sehingga kami mau dipersiapkan menjadi calon mempelai-mempelai-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apabila Engkau membentuk kami, mengoreksi kami, mengajar kami, dan kami duduk diam seperti Maria yang mengambil bagian yang terbaik untuk dapat memahami rencana-Mu, untuk dapat memahami firman-Mu. Lembutkan hati kami sehingga firman-Mu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Berikan kepada kami pengertian lebih lagi untuk kami dapat memahami, menyelami setiap firman yang Kau berikan kepada kami. Urapi kami semua Tuhan dengan kuasa-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah lidah-bibir hamba-Mu, hati pikiran hamba-Mu dikuasai oleh Roh Kudus-Mu, sehingga sore hari ini Engkau yang berkata-kata, Engkau yang menyampaikan pesan-pesan-Mu kepada setiap kami yang ada, baik yang mendengarkan di tempat ini, yang hadir dalam ibadah ini, baik yang hadir mendengarkan lewat YouTube ini. Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang akan kami pelajari pada sore hari ini. Dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Puji Tuhan, di luar sana cuaca hujan deras. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kasih dan berkat buat kita, sehingga kita masih ada kesempatan sore ini karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Oke, firman Tuhan pada sore hari ini saya akan ambil tema persembahan kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar. Ya, tema pada sore hari ini, ya, pembentukan kita sebagai calon mempelai Kristus. Akan Tuhan ajar juga tentang persembahan kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar. Jadi persembahan kepada Tuhan itu ada kriteria-kriteria atau ketentuan-ketentuan yang Tuhan tetapkan, ya. Jadi mempersembahkan kepada Tuhan itu tidak asalan, tidak asal kasih, tidak asal mempersembahkan, tetapi Tuhan mau yang berkenan di hati Tuhan kalau mempersembahkan kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar. Ya, kita akan belajar firman Tuhan ini karena ada di zaman sekarang ini, ya, ada orang yang memberitakan yang aneh-aneh, ya, mengenai persembahan, ya kan, mengenai pengajaran persembahan itu ada yang memberitakan yang aneh-aneh, yang mungkin cari tenar atau supaya pengajarannya mungkin lebih orang tertarik atau gimana, ya, sehingga aneh-aneh Tuhan yang diberitakan. Tetapi sore hari ini kita mau belajar firman Tuhan ini supaya kita memahami tentang persembahan, ya, pada sore hari ini, supaya persembahan ini saya beritakan secara global, ya, artinya garis besarnya saya sampaikan karena ada poin-poin di dalam mempersembahkan kepada Tuhan ini banyak hal yang harus kita ketahui, ya. Kalau berbicara persembahan itu banyak persembahan itu, ya. Persembahan itu bukan wujudnya hanya uang saja, ya. Yang terpenting yang Tuhan beritakan itu kan persembahan itu roh, jiwa dan tubuh kita persembahkan di hadapan Tuhan, ya kan? Kalau kita berbicara persembahan, kalau menyangkut persembahan, menyangkut uang, ya, hamba Tuhan ini riskan dia untuk memberitakan ini. Bahkan ada yang tidak berani untuk memberitakan ini, ya kan? Bahkan ada yang takut untuk memberitakan ini, takut dikata-katain, wah ini kalau hamba Tuhan ini, pendeta ini menyampaikan tentang uang, tentang persembahan, maksudnya biar jemaatnya banyak yang memberi. Akhirnya hamba Tuhannya ini takut untuk memberitakan tentang persembahan ini. Nah, saya memang juga sebetulnya tuh nggak enak berbicara tentang uang, tentang persembahan itu nggak enak, ya. Saya lebih senang kalau yang menyampaikan ini Pak Denny Penda, ya, karena Pak Denny lagi masih dalam keadaan sakit. Tahun lalu mungkin, ya, beliau sudah menyampaikan tentang perpuluhan kalau tidak salah di tempat ini. Nah, kalau yang menyampaikan
hamba Tuhan yang dari luar. Nah itu kan Tuhan berbicara ya kepada jemaat tempat ini ya. Istilahnya yang menegur bukan saya. Nah kalau sebagai gembala sendiri ya, sebagai gembala sendiri tidak berani ya menyampaikan tentang hal uang ini juga di mata Tuhan salah ya. Karena kadang-kadang kan gengsi ya, aku nanti dibilang apa ya, saya ini apa yaitu korban perasaan itu saya terima. Dikata ada omongan apapun ya, saya terima resikonya karena saya sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan. Tapi ini harus saya sampaikan ya, karena ada banyak hamba Tuhan yang takut untuk menyampaikan ini ya. Takutnya nanti kalau menyampaikan tentang perpuluhan atau tentang persembahan, nanti dibilang aku makan duitan, atau biar gerejanya kaya, atau biar persembahan jemaatnya banyak. Sebetulnya enggak. Sebetulnya ini harus disampaikan supaya jemaat Tuhan itu mengerti kebenaran firman Tuhan lebih lagi, supaya jemaat Tuhan yang mendengarkan ini diberkati Tuhan, dan supaya jemaat yang mendengarkan ini mengerti, memahami apa itu persembahan itu, ya kan? Nah, bagaimana cara memberikannya? Harus dengan hati bagaimana? Harus dengan sikap bagaimana? Itu harus dipelajari. Kalau tidak, memberikan persembahan kepada Tuhan dengan asal-asalan. Kalau dengan asal-asalan, hasilnya ya seperti persembahan siapa? Kain dan Habil itu ada yang diterima, ada yang enggak, ya kan? Jadi enggak semua persembahan itu diterima Tuhan. Ada yang diterima, ada yang enggak. Nah ini firman Tuhan menasihatkan kepada kita supaya persembahan kita itu diterima Tuhan. Nah, persembahan kita, saya ambil tema persembahan kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar, ya. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 17 sampai 20. Ya kan? Kita akan baca bersama-sama Matius 5 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Bersama-sama ya, ayat yang ke-18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini adalah perkataan kalimat yang Tuhan Yesus sendiri bicara. Tuhan Yesus sendiri ini yang mengatakannya. Ditulisnya di Perjanjian Baru, PB ya, Perjanjian Baru. Nah, apa kaitannya dengan persembahan, ya kan? Karena ada banyak orang yang memberitakan, ya, saya rasa kalau dia hamba Tuhan yang benar, memahami dan menyelidiki firman Tuhan dengan benar, ya dia akan hati-hati di dalam menyampaikan hal persembahan ini, ya kan? Karena tadi ada ayatnya tadi yang menyampaikan pengajaran yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya. Nanti akan ditempatkan di mana tadi firman Allah? Di surga? Tempatnya mana tadi? Kalau yang mengajarkannya tadi tidak sesuai dengan pengajaran yang benar, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Jadi saya takut, ya, saya takut nanti saya didudukkan tempat yang paling rendah, ya. Karena yang pelajaran PA semua tahu ya, surga itu bukan blok satu ruangan rata, bukan, ya. Rasul Paulus dalam penglihatannya dia sendiri bicara bahwa dia pernah diajak naik ke surga tingkat 3, ya kan?
Nah, jadi surga itu ada tingkatannya. Nah, di sini ya, kalau pengajar-pengajar itu beda menyampaikannya ya, tinggal ini aja, lihatnya di kaca ini aja ya kan. Hamba Tuhan itu mau didudukkan tempat yang tinggi atau yang rendah, itu nanti masing-masing ada upahnya. Makanya, nah kalau saya berusaha, gimana caranya Tuhan saya memberitakan kebenaran yang benar supaya saya tidak ditaruh kerajaan surga yang tempat yang paling rendah, ya, karena ada tempat paling rendah, ada tempat paling tinggi, ada tempat di tengah-tengah. Surga itu tingkat 3, ya. Surga itu tingkat 3. Kita sudah belajar tabernakel ya, yang mengikuti PA ya. Tabernakel itu kalau kita masuk pertama itu setelah ke pintu gerbang kita akan masuk ruang pelataran. Nah, halaman. Setelah halaman kita masuk ke pintu kemah, kita akan masuk ruang kudus. Setelah di ruang kudus ada lagi satu pintu namanya pintu tirai yang akan masuk hadirat Allah, kemuliaan Allah. Itu adalah ruang maha kudus. Itu tabernakel itu kenapa kita pelajari, kenapa ditulis di dalam firman Tuhan. Saya katakan berkali-kali, tabernakel itu adalah miniatur kerajaan surga, ya. Ngerti ya, miniatur ya, gambaran kerajaan surga bahasa bebasnya. Jadi kenapa mesti belajar tabernakel? Ya, ada banyak orang nggak usah dipelajari itu tabernakel. Nah kalau nggak dipelajari kenapa dituliskan, kenapa difirmankan, ya kan? Berarti itu harus kita pelajari, kita harus mengerti, ya, kita harus mengerti. Nah, kebenaran firman Tuhan ini. Nah, coba kembali yang ayat yang ke-17 tadi, di situ dikatakan. Nah, Tuhan Yesus itu menjelaskan di ayat 17 tadi, Tuhan Yesus itu datang ya ke dunia ini ya. Bukan apa? Aku datang bukan untuk apa? Meniadakan hukum Taurat, ya, meniadakan perjanjian lama, bukan, melainkan untuk menggenapinya, ya. Tuhan Yesus itu menggenapinya atau menyempurnakannya, itu bahasa bebasnya, ya. Jadi coba naik lagi ayat yang ke-18 tadi. Kita boleh nggak mengurangi firman Allah satu huruf saja? Jangankan satu huruf ya, Pak Roland. Satu huruf boleh nggak kita hilangin firman Tuhan? Jangankan satu huruf tadi, iota loh, titik loh, titiknya aja jangan kita kurangi. Kalau ada Tuhan mengatakan kalimat titik ya titik. Apa perintah ya perintah, tanda tanya ya tanda tanya, ya kan? Satu iota pun, satu titik pun bahasa bebasnya tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya ini terjadi. Tapi orang zaman sekarang ini berani-beraninya kadang-kadang memutar balikan arti pemahaman akan firman Tuhan yang sesungguhnya. Kok nggak takut itu loh sama firman Tuhan? Padahal firman Tuhan jelas sekali. Yesus sendiri ini yang bicara, ya kan? Jangan meniadakan satu titik pun, satu iota pun, ya. Karena ini tidak akan Tuhan hapus selama dikatakan langit dan bumi ini masih ada. Berarti selama panjang masa tidak. Selama langit dan bumi ini masih ada, firman itu kekal tidak? Firman itu turun temurun dari Adam, Hawa, dan selanjutnya keturunannya sampai zaman sekarang ini kekal nggak apa yang Tuhan sudah firmankan? Nah, tapi ada banyak orang memilah-milah. Aku hanya terima perjanjian lama, PL aja yang aku pelajari, yang aku percayai. Nah, kalau yang hanya PL saja, Taurat Mender, itu yang sekarang ini dilakukan atau masih dipegang oleh bangsa Israel asli yang belum mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Itu Taurat Mender. Dia hanya percaya firman yang ada di PL. PL tahu? Perjanjian lama, ya. Dia nggak mau tuh mengakui Injil, nggak mau tuh mengakui perjanjian baru, nggak percaya dia, hanya PL, ya kan, hanya PL. Nah, ada orang zaman sekarang ini yang bukan menganut kepercayaan Yahudi kayak Israel, Taurat, Mender, PL. Ada yang sekarang ini, saya nggak percaya PL, saya percaya yang PB, perjanjian baru. Perjanjian lamanya ditinggalkan, bikin gereja perjanjian baru, nggak pakai perjanjian lama. Padahal firman Tuhan itu, kalau kita belajar tabernakel, kenapa
Setelah mezbah korban bakaran, kemudian di situ ada satu lagi benda, ada dua benda di situ, ada pelita emas dan meja roti sajian. Kenapa di meja roti sajian itu ada apanya? Coba tampilkan gambar meja roti sajian, kita sedikit membahas tabernakel ya. Nah, kenapa di meja roti sajian itu ada roti, dan di situ rotinya itu nggak karang-karang gitu ya, nggak semaunya ditaruh situ, roti berbentuk kotak, berbentuk apa kucing atau berbentuk apa segitiga, enggak. Tidak ditetapkan itu di keluaran tentang meja roti sajian itu. Rotinya bulat ya, rotinya bulat. Terus setiap tumpukannya itu kan ada dua tumpukan itu ya. Kenapa mesti 6 dan 6? Ini tumpuk yang pertama itu angka 6, tumpukan yang kedua itu juga 6. Itu ketetapan Tuhan, kita nggak boleh ngeyel ya, aku kasih ini 7, yang sini 9. Nah itu mah nggak ngikutin ketetapan Tuhan ya kan. Imam-imam ini yang mengatur meja roti sajian ini pada zamannya Musa diperintahkan Tuhan, ada ayatnya, setiap tumpukan itu haruslah 6 ketul roti yang di situ ya. Berat eva-evanya aja tertimbang ya. Firman Tuhan, melakukan firman Tuhan itu nggak asalan ya. Kalau zaman itu bilang rumit ya kan, dihitung panjang tingginya, beratnya, membuat kuenya ya kan, sampai itu 6 ya. Sini ketul ini 6, sebelah sini 6. Itu meja roti sajian. Roti sajian, roti itu berbicara firman Tuhan. Sedangkan meja roti sajian itu berbicara pengajaran firman Tuhan. Pengajaran firman Tuhan itu genap ya. Nggak boleh dipisah-pisahkan antara perjanjian baru lama dan perjanjian baru. PL dan PB itu satu paket, satu kesatuan yang utuh, yang nggak bisa dipisah-pisahkan ya. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Mengapa itu 6 sama 6? Coba kita hitung. Kita PL berapa jumlahnya? Berapa kitab di PL? Berapa pasal? Berapa kitab yang ada di perjanjian lama? Ada? Siapa yang tahu? Bisa jawab? Ada berapa di perjanjian lama? Berapa? Berapa kitab? Ayo angkat tangan nih yang udah ngikutin PA. Ayo cerdas cermat nih, cerdas tangkas Alkitab. Perjanjian lama ada berapa kitab? 39 katanya dijawab. Tahu nggak 39? 39 kitab perjanjian lama PL. Perjanjian baru ada berapa? Ada berapa? Tinggal kekurangannya menggenapi angka 66 tadi. 27 perjanjian baru. Makanya firman Tuhan itu nggak pernah gagal, nggak melenceng sedikit pun. Hitungan Tuhan itu pas. Kenapa Alkitab itu, kitab suci itu PL 39, PB 27. Dijumlah, coba jumlahnya berapa? 66. Mengapa pengajaran firman Tuhan itu di meja roti sajian ini? Kan itu gambaran kerajaan surga. Tepat enggak meja roti sajian ini dengan Alkitab yang kita pelajari? 66 kitab. 66 kitab ini enggak bisa kita pisah-pisahkan. Semuanya adalah firman Tuhan yang utuh, yang harus kita pelajari turun-temurun selama-lamanya. Selama tadi firman Tuhan yang Tuhan Yesus katakan, selama langit dan bumi ini belum lenyap. Jangan ada yang mengurangi, jangan ada yang menambahin. Ada di kitab Wahyu. Barang siapa menambahin atau mengurangi semua firman ya, bukan cuma kitab Wahyu aja. Ya, firman Wahyu Tuhan itu dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau di Wahyu khusus Wahyu akhir zaman, ya. Tetapi dari Kejadian sampai Wahyu itu semua wahyunya Tuhan. Semua itu firman Tuhan. Jangan dipilah-pilahkan. Oh, aku percaya saja yang PB. Itu lama, itu kan kuno, itu kan zaman purba, itu kan Taurat. Aku nggak usah percaya. Boleh begitu? Baik perjanjian baru maupun perjanjian lama itu jumlahnya 66 kitab. PL 39 dan PB 27. Jadi utuh 66 kitab.
Nah, kalau dalam perjanjian baru lebih dikenal dengan Injil, ya. Antara PL dan PP ini adalah firman yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Suatu rangkaian firman Tuhan dan ketetapan Tuhan untuk selama-lamanya turun temurun. Nah, tapi kalau ada banyak orang yang tidak paham dengan pengajaran yang benar ini, sehingga ada golongan yang hanya percaya PL saja seperti orang Israel, ya kan, yang nggak mempercayai Mesias yang akan datang itu Tuhan Yesus. Dia percayanya Mesias itu ya Mesias yang ada di PL yang nanti akan datang, itu yang dia percayai. Makanya dia nggak terima perjanjian baru, tidak percaya kepada Yesus. Dia hanya menganut PL, Taurat Tuhan yang PL, ya. Nah, ada yang hanya berpegang pada perjanjian baru juga ada, ya kan? Tapi saya harap yang belajar bersama-sama di sini jangan hanya pegang PL dan jangan hanya pegang PP. Dua-duanya harus kita pegang sebagai kaca firman Tuhan, yang harus menuntun kita kepada kebenaran, baik perjanjian lama dan perjanjian baru, ya. Adalah kesatuan yang utuh, yaitu 66 kitab yang ditulis. Kalau di PL itu yang menulis para nabi, kalau di PB atau perjanjian baru itu yang menulis para rasulnya Tuhan, ya. Mari kita simak dengan baik perkataan Tuhan Yesus ini sendiri. Tadi kita ulangi yang ayat 18 sampai 19. Kita kembali ke Matius 5 tadi. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya ini terjadi. Nah, itu coba judul peringkop di atasnya itu kan, kalau kita lihat tentang Yesus dan hukum Taurat, ya kan? Nah, Yesus itu datang bukan untuk meniadakan, sudah jelas sekali ya, tetapi untuk menggenapi atau menyempurnakan. Nah, jadi jangan ada yang berani menghilangi satu titik pun atau satu huruf pun, ya kan? Firman Tuhan itu harus iya dan amin, ya, harus dipahami dengan benar, ya. Nah, kemudian yang 19-nya, ayat 19-nya. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, nah, perintah Tuhan itu kan ada perintah yang berat, ada perintah yang ringan, ada perintah yang ada yang hukum yang paling kecil, ya kan? Ketika apapun kalau itu firman Tuhan, jangan ada yang meniadakan, jangan ada yang menggeser, ya, ataupun mengajarkan kepada orang lain. Ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Ayat yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nih, firman ini kayaknya kalimatnya biasa aja, tetapi keras nggak ini teguran Tuhan? Keras banget ini nggak teguran Tuhan ini? Hah? Loh, kalau yang melanggar ini tadi nggak masuk loh kerajaan surga, ya kan? Nih, ya, kalau hidup keagamaan kita itu tidak lebih dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi, jelas sekali kita masuk nggak kerajaan surga? Hah? Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, Tuhan itu judul di atasnya kalau kita pelajari satu perintah itu, ya, itu kecaman Tuhan terhadap orang Farisi dan terhadap ahli-ahli Taurat, ya. Kalau namanya kecaman itu kan Tuhan menegur dengan keras. Namanya kecaman itu menegur dengan keras. Bahasanya kecaman, dikecam orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Tuhan Yesus itu berani mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dikecam, ya, oleh Tuhan, ya. Artinya ditegur dengan keras, ya, diperingatkan oleh Tuhan, ya, dengan keras. Nah, di situ kita kalau diperingatkan Tuhan, ya, Tuhan memperingatkan kita supaya yang orang ini yang ahli Taurat dan orang-orang Farisi aja ditegur seperti itu, ya.
Nah, kita itu disuruh Tuhan apa? Lebih rendah dari orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pengajarannya, firman-Nya yang harus kita lakukan, atau lebih tinggi? Kalau kita memahami ini ayat 20. Saya tanya dulu, dijawab. Puji, tanya saya, ini pengajaran Tuhan di Matius 5 ayat 20 ini, Tuhan itu menuntut kita seperti orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kita itu dituntut lebih rendah atau lebih tinggi dari mereka? Nah, lebih tinggi. Kasih tepuk tangan ya. 100. Ya, benar jawabannya. Dengan memahami kalimat itu, ya, coba dipahami dengan baik itu kalimatnya, ya. Jika hidup keagamaanmu, nih kita lihat agama orang Yahudi, ya, ahli-ahli Taurat, mendet Taurat, orang-orang Farisi, hebat nggak luar biasanya? Oh, dia Taurat luar kepala loh. Kita kan masih buka-buka mana apa, Mazmur mana ini. Mereka hafal. Taurat itu mereka hafal. Titik komanya hafal, apa yang harus dipersembahkan sampai jimpang, ketumbar, merica, apa itu ditulis persembahannya, jelimet. Ya, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Mereka ini luar kepala. Nah, kalau kita hanya seperti mereka, Tuhan belum berkenan. Tuhan mau kamu jangan seperti keagamaan orang-orang Farisi dan Taurat, ya. Nah, kalau keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan mereka, nah itu sesungguhnya kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Mereka aja sudah yang melakukan hukum Taurat itu jimat loh, ya. Jimat banget, semua dia pelajari semua, sampai nggak boleh makan babi, ya, nggak boleh makan binatang yang berkeriapan. Nah, kita masih, berarti kita gimana kalau dibandingkan mereka? Ayo. Nah, itu Tuhan bilang, tapi kan kita nanti analisanya dengan apa? Antara PL dan PP itu saya katakan tadi menyatu, nggak dihilangkan, ya kan, tapi disempurnakan sama Tuhan Yesus, ya kan? Nah, kalau hidup keagamaan kita itu nggak lebih dari orang Farisi atau ahli Taurat, kita itu nggak masuk kerajaan surga. Jadi agama itu bukan tradisi, ya, bukan teori, tetapi ya kita harus melakukan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh, ya, supaya kita harus bisa lebih dari mereka. Kalau mereka pinter teorinya, makanya dikatakan orang Farisi pinter tentang Taurat, ahli-ahli Taurat, makanya dikatakan ahli. Namanya juga dibilang ahli, pasti ahli tidak? Ahli mendet, ya, hafal itu semua kitab-kitab Taurat. Orang Farisi itu juga pinter tentang Taurat, ya. Tetapi mereka hanya teori, peraturan, apa-apa yang ketetapan-ketetapan itu. Tapi Tuhan itu enggak berkenan cukup hanya teori, tetapi apa? Hidup keagamaan kita harus lebih dari mereka, harus lebih dari ahli Taurat, harus lebih dari orang Farisi. Artinya, kalau orang Farisi, orang Taurat dulu melakukan persembahan tidak? Zaman dulu, zaman Musa, zaman Taurat, mereka melakukan persembahan tidak? Melakukan. Nah, kalau zaman sekarang tidak melakukan, berarti nilainya lebih lebih tinggi yang mana? Kalau kita tidak melakukan persembahan seperti orang Farisi dan orang ahli Taurat zaman dulu, malah meniadakan, malah sudah nggak penting itu persekutuan, sudah nggak usah dikasih lagi. Berarti meniadakan salah satu hukum yang paling kecil, ya kan? Berarti nggak lebih dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau meniadakan itu, sedangkan orang Farisi ahli Taurat dia lakukan loh. Itu aja Tuhan masih kecam, ya kan? Itu aja Tuhan masih kecam. Apalagi kalau kita tidak melakukannya. Apa itu jadinya? Yaitu nggak masuk kerajaan surga. Makanya kemarin yang WA saya katakan, siapa kemarin yang saya tanya? Masuk kerajaan surga itu gampang atau susah? Dia menjawab sulit. Nah, sulit kalau tidak mempunyai hati yang rindu untuk melakukan firman Tuhan. Tetapi kalau kita itu mempunyai hati yang rindu untuk melakukan firman Tuhan, kita dari demi hari semakin disempurnakan, semakin diperhari. Walaupun sulit, kita akan tempuh, kita akan jalani. Itu jalan Tuhan. Makanya pengarang lagu ada dua jalan, ya kan? Lebar dan sempit. Siapa yang mau pilih? Itu
Tuhan kembalikan kepada kita semua, ya. Kamu mau pilih yang lebar, oke, silakan. Kamu mau pilih yang sempit, silakan juga, ya. Tuhan tidak memaksa. Itu pilihan ada di tangan kita. Nah, tapi kalau yang sempit, yang susah ini kita bisa lalui bersama Tuhan, melakukan firman Tuhan ini, pasti Tuhan selalu buka jalan, ya. Nah, kalau kita kembali kepada pengajaran tabernakel, ya, semua korban yang ada di mezbah Tuhan, baik mezbah korban bakaran, ya, itu merupakan korban sembelihan, ya, korban penghapus dosa, korban bakaran, semua yang ada di perjanjian lama itu, di perjanjian baru sudah digenapi dengan apa? Korban Kristus. Coba gambar mezbah korban bakaran. Kalau tadi meja roti sajian, sekarang benda apa lagi yang ada di tabernakel itu? Kalau kita masuk pertama kali ke pintu gerbang, yang kita dapatin apa bendanya? Setelah masuk pintu gerbang, yang pertama kali kita dapati adalah bendanya ini. Namanya mezbah korban bakaran. Ini fungsinya mezbah korban bakaran ini untuk membakar persembahan-persembahan para jemaat yang melakukan ibadah suci, ya, baik persembahan penghapus dosa, persembahan persepuluhan, persembahan buah sulung, persembahan tantangan atau persembahan khusus. Semua persembahan-persembahan ini, ya, dimasukkan di sini. Kalau imam-imamnya mau memberikannya kepada Tuhan sebagai bau-bauan yang harum di hadapan Tuhan, dibakarnya di sini. Benda ini namanya mezbah korban bakaran, ya. Kalau orang yang miskin, tidak punya lembu atau sapi, atau tidak punya domba karena miskin, ya, dia memberikannya burung tekukur. Nah, kalau saking miskinnya burung tekukur aja nggak punya, tapi Tuhan itu tertib loh, tetap menuntut persembahan loh, walaupun miskin, ya kan? Ya, mungkin saya tadi ngomong sama Yuda, kalau orangnya terlalu miskin nih, burung aja nggak pelihara, dia harus cari, ya, cari itu, harus cari burung tekukur untuk dipersembahkan di hadapan Tuhan. Artinya mengusahakan, walaupun bentuknya kecil, ya. Kalau orang miskin persembahannya zaman waktu itu apa? Burung tekukur. Itu ditulis ya di ayatnya, ada di Keluaran. Jangan sampai nanti burung karang-karang nih, ada di Keluaran, ya. Nanti saya jelaskan, ya. Burung. Nah, kalau yang orangnya sedengan, ya, ekonomi menengah, ya, mungkin persembahannya domba atau kambing, ya, jantan tidak bercacat. Itu juga nggak sembarangan domba taruh situ, enggak, dipilih yang bagus, yang jantan, yang tidak bercacat, tidak boroten. Masih Tuhan boroten diterima nggak? Ada ketetapannya, bukan ayat ini kan untuk zaman Taurat, untuk zaman dulu. Berarti udah nggak berlaku dong ketetapan selama-lamanya ini. Kambing, domba, apa lembu itu yang dipersembahkan itu diseleksi sama imam-imam. Sekarang itu udah mau korban, ya, jalan sudah banyak, ya, kambing domba satu, ya, sudah berbau kan. Itu diseleksi loh sama ininya, kiainya, yang nggak borong kan nggak ini, mungkin sebelumnya laki-laki, kalau bagi mereka nggak tahu ya pengajarannya, ya. Kalau di kitab Taurat kita di Keluaran ini ditetapkan harus yang tambun, gemuk, jantan, tidak bercacat, ya, tidak bercacat termasuk tidak borongan tadi, dipersembahkan kepada Tuhan. Baru ini menjadi apa? Bau-bauan yang berbau harum, menyenangkan hati Tuhan, ya. Bukan makan kambing, sapi, domba dan lain sebagainya, bukan. Itu untuk menguji ketaatan jemaat Tuhan, ya. Bukan terus Tuhan makan kambing, lembu, burung tekukur, sapi, bukan. Itu untuk menguji ketaatan jemaat Tuhan, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan waktu itu di tabernakel. Nah, orang yang kaya tentunya, yang seperti Salomo, seperti siapa lagi orang kaya zaman waktu itu, Ayub kan orang kaya kan, seperti Salomo, seperti Daud. Kira-kira dia persembahannya apa? Nggak mungkin dong dia burung tekukur, ya kan? Nggak mungkin dong dia domba. Pasti sapi yang tambun, gemuk, jantan, dan yang bagus. Mungkin juga bukan cuma satu, mungkin puluhan, mungkin ribuan. Karena Salomo itu ternaknya berjuta-juta ribu. Masa mau persembahan satu aja kan malu, ya.
Nah, jadi itu intinya persembahan yang ditaruh di mezbah korban bakaran itu menurut kemampuan, ya, menurut kemampuan. Dicatat di sini. Yang miskin tadi apa? Burung terkubur. Yang ekonomi menengah apa? Domba. Yang ekonomi tinggi apa? Sapi atau lembu. Kalau zaman sekarang sapi, kalau dulu bisa disebut lembu. Nah itu ada gambarnya itu. Ini orang kaya itu persembahannya. Kalau orang kaya mempersembahkan, coba burung terkubur mana? Gambarnya burung terkubur. Nah, kalau orang kaya mempersembahkan ini burung terkubur, kira-kira malu tidak? Kalau orang kaya, Raja Salomo masa persembahannya burung terkubur, kan nggak mungkin, masa domba. Nah kalau orang menengah persembahannya apa? Domba. Nah ini orang yang menengah persembahannya dombanya itu borongan atau enggak? Cantik tuh, dombanya dipilih yang bagus, ya kan? Nah lembunya juga dipilih yang kambun, yang bagus, yang nggak bercacat. Nah itu kenapa ada aturan-aturannya begitu di perjanjian lama? Itu gambaran di perjanjian baru ini mewujudkan juga gambaran tentang persembahan, ya, bukan terus itu ditiadakan, bukan. Itu gambarannya di perjanjian baru itu menjadi dasar. PL itu menjadi dasar digenapinya di PB di perjanjian baru, disempurnakannya di perjanjian baru. Itu menggambarkan tentang persembahan-persembahan tadi. Nah, jadi sebelum saya jelaskan ke sana, jadi di perjanjian baru itu orang tidak lagi mempersembahkan apa seperti itu tadi, sapi, burung terkubur, domba, tidak ya di perjanjian baru ini, ya. Gambarnya sudah kita lihat. Nah, kita itu mempersembahkannya menurut kemampuan yang diajarkan Tuhan tadi, ya. Tapi apakah di perjanjian baru ini kita terus menghilangkan persembahan? Persembahan tidak ada lagi, karena kan sekarang nggak ada PSC-nya, nggak ada sekarang korban lagi kan. Sudah satu kali Yesus mati itu selama-lamanya cukup dikorbankan. Apakah kita menghilangkan persembahan terusan karena pelajaran ini? Apakah terus ditiadakan? Nggak ada lagi di mezbah korban bakaran ini yang dipersembahkan. Padahal itu ketetapan Tuhan, apinya harus menyala sampai selama-lamanya, itu ketetapan Tuhan. Nah, bagaimana caranya sekarang? Apakah sekarang ke gereja kita bawa burung terkubur, atau bawa domba, atau bawa sapi? Kan enggak lagi. Nah, kalau korban binatang itu sudah disempurnakan Tuhan di kayu salib, ya, menjadi Yesus itu makanya disebut anak domba Paskah. Makanya ada lagunya, ada kalimatnya, ada firmannya sebagai anak domba Paskah. Kenapa kok dulu orang kan nggak tahu, yang nggak apalagi yang percaya Yesus ya, itu Tuhannya kok disebut anak domba. Nah itu karena menggantikan apa? Menggantikan persembahan yang seharusnya kita persembahkan, tapi Tuhan itu menggantikan segala korban penghapus dosa, dirinya sendiri dikorbankan untuk keselamatan manusia. Disitulah Taurat Tuhan itu digenapi sama Tuhan Yesus, disempurnakan. Nah sekarang yang kita tinggikan, yang kita hargai apa? Kita nggak lagi bawa sapi, bawa lembu, bawa domba, bawa burung terkubur, nggak lagi zamannya, ya, nggak seperti di PPA tapi makna firman-Nya Tuhan itu tidak hilang, ya. Makna perintah Tuhan, firman Tuhannya itu tidak hilang. Itu PL itu gambaran yang harus dilakukan di PB, di perjanjian baru, ya. Jadi persembahannya itu sekarang sudah beda, sudah nggak nonton sapi lagi di bawah gereja, nanti kotor dan bau dan repot dan lain sebagainya. Nah, sudah digenapi tadi apa? Korban Kristus. Jadi kita yang akan kita junjung tinggi sekarang apa? Kita harus menghargai korban Kristus. Mezbah korban bakaran itu berbicara korban Kristus yang harus kita hargai itu. Nah, kalau kita menghargai korban Kristus, kita akan melakukan seperti ketetapan Tuhan ini. Persembahan kita nggak asalan, ya. Kita akan melakukannya menurut hati kita, keikhlasan hati kita, ketulusan kita, memberikan dengan sukacita, ya. Kita bawa di mezbah tadi kan pujian kesaksian tadi kan
bawa hidupku di mezbah korbanmu. Ini yang disebut mezbah itu dari mezbah korban bakaran ini. Makanya orang pengarang lagu ngomong, bawa hidupku di mezbah apinya. Kita itu harus menjunjung tinggi apa? Korban Kristus. Korban-korban yang tadi itu, yang burung terkubur domba lembu itu sudah disempurnakan, digenapi oleh Tuhan Yesus, disempurnakan, tidak dihilangkan, tidak ditiadakan, tapi disempurnakan dengan korban Kristus. Jadi yang harus kita hargai korban Kristus sekarang ini, ya. Kita harus menghargai apa? Korban Kristus. Berarti firman Tuhan ini ditiadakan tidak tentang persembahan? Halo? Tidak ya, persembahan masih berlaku ya. Karena itu ketetapan untuk selama-lamanya. Selama tadi Yesus bilang, langit dan bumi ini masih ada, korban persembahan itu masih berlaku ya. Jadi jawabannya tadi, apakah persembahan itu terus ditiadakan dengan tidak membawa lembu, burung atau sapi? Tidak, jawabannya ya. Tetap ada persembahan. Ya, bahkan mezbah korban bakaran itu kalau diskusi keluaran itu apinya tidak pernah mati. Coba lihat itu apinya nyala terus nggak itu gambarnya? Apinya itu nyala terus karena nanti imam-imam itu akan mengambil api yang ditaruh di pelita emas. Tahu nggak pelita emas? Yang berikutnya kan ada dua benda lagi, pelita emas dan apa tadi? Meja roti sajian. Nah itu ada apinya, di pelita emas itu juga nyala, di meja roti tadi juga apinya nyala. Nah apinya itu enggak dari api asing, bukan nyumet oleh api sendiri ditaruh di pelita emas, bukan, enggak ada aturannya kayak gitu, salah. Yang nyala di pelita emas itu ngambilnya dari sini. Dari mana imamnya ngambil? Dari mezbah korban bakaran. Kalau dia ngambil api asing, ada ceritanya di Keluaran. Mati nggak orang itu? Terbakar mati, itu ada firmannya. Nanti suatu saat saya ceritakan yang mati di pas ngambil api asing itu mati. Ada yang tahu? Nah, apinya nggak boleh ngambil dari api asing. Apinya ngambilnya ya dari ini, dari mezbah korban bakaran untuk menyalakan pelita emas, untuk menyalakan meja roti sajian. Itu nggak boleh ngambil api dari lain. Persembahan itu nggak ada motivasinya yang asing. Artinya mempersembahkan kepada Tuhan itu nggak boleh mempunyai api asing. Ditolak Tuhan sembahannya. Contoh apa? Persembahannya siapa? Kain. Ya. Hati kita maksudnya itu api asing itu hati kita yang nggak beres di hadapan Tuhan. Hati kita yang nggak tulus memberi persembahan, hati kita yang masih ungkit-ungkit ketika persembahan sudah diberikan, itu api asing namanya. Ya, nggak boleh untuk menyalakan pelita emas, nggak boleh untuk menyalakan di meja roti sajian. Bolehnya apinya dari mana? Dari mezbah korban bakaran. Itu api rohaninya itu, kalau kita mempersembahkan kepada Tuhan, itu harus murni. Ya, harus mempunyai hati yang tulus, ikhlas, murni, mempersembahkannya dengan sukacita. Nah, itu, ya. Supaya dikatakan di sini kita tetap memberikan persembahan sebagai penghargaan atau kita menjunjung korban Kristus. Ya. Nah, artinya supaya pekerjaan Tuhan itu berjalan, harus tetap ada yang mendukung dengan memberikan persembahan. Itu arti rohaninya kalau kita bahasakan juga seperti itu. Kan apinya nggak boleh padam ya. Misalnya apinya nggak boleh padam. Artinya pekerjaan Tuhan itu biar bisa terlaksana, biar bisa hidup, bisa berjalan, itu harus ada apinya ya. Itu harus ada yang persembahan, harus ada yang mendukung untuk pekerjaan Tuhan. Itu artinya begitu kalau dibahasakan bebas sekarang di PP Perjanjian Baru ya, artinya seperti itu. Terus tapi persembahan harus diberikan dengan sikap hati yang benar. Nah ini persembahan itu harus diberikan dengan sikap hati yang benar. Coba kita baca dulu ya yang tentang mezbah korban bakaran tadi. Ayatnya yang ada di lompat ada di Keluaran
27 ayat 1 dan 2. Coba Keluaran dulu. Keluaran 27 ayat 1 dan 2. Ini tentang mezbah korban bakarannya. Kita baca sama-sama, ayo biar nggak ngantuk karena suasana hujan di luar. 1, 2, 3. Haruslah engkau membuat mezbah dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, sehingga mezbah itu 4 persegi, tetapi 3 hasta tingginya. Nah, coba stop di sini dulu ya. Jadi ini tentang mezbah korban bakaran. Saya nggak karang-karang, ada ayatnya nggak? Ada ukurannya nggak? Bahannya harus dari apa tadi? Kayu penaga. Ukurannya harus panjangnya berapa tadi? 5 hasta. Terus lebarnya 5 juga, 5 hasta. Terus apa? Tingginya berapa tadi? 3 hasta. Nah, hasta itu ngerti nggak ukuran hasta itu? Kalau zaman dulu kan ukurannya nggak meter ya. Kalau sekarang 5 hasta itu kalau diukur dengan meter zaman sekarang ini 2,3 meter kira-kira. Itu lebarnya ya. Kemudian tingginya ya, tingginya itu kan tadi 3 hasta. Coba bayangkan 3 hasta gimana? Ayo bayangkan semuanya. 3 hasta ya, kira-kira 1,5 meter lah ya. Kalau diukur tingginya, kalau lebarnya tadi 2,3 meter gitu. Jadi cukup gede nggak itu kalau kita bayangkan ukurannya? Kenapa diukur seperti itu? Kenapa Tuhan kasih ketetapan seperti itu ukurannya? Yang netapin Tuhan loh itu ukurannya. Panjangnya harus sekian, lebarnya harus sekian. Nah nanti kalau bikin ukuran sendiri dibikin kecil, sapinya nggak masuk. Kalau persembahan sapi yang orang kaya nggak masuk. Makanya itu diukur. Itu mau sapi masuk, mau domba masuk, mau apalagi burung terukur kan tinggal kulit itu pasti masuk, ya kan? Jadi arti rohaninya itu tadi kan saya belum terangkan hasta itu ini tuh penentangan kita. Nah dulu kan nggak ada meteran ya, Tuhan bilangnya hasta. Nah kalau hastanya Musa sama hasta kita panjang mana? Musa orang Yahudi, orang Israel tinggi besar, tangannya panjang, ya mungkin lebih panjang lah hastanya Musa. Hastanya Nabi Nuh apalagi suruh bikin bahtera sekian hasta, diukur hastanya Nuh dan hastanya orang lain. Kenapa? Hastanya masing-masing, hasta masing-masing berbeda ukurannya. Itu arti rohaninya, persembahan itu menurut kemampuan kita, hasta kita ya, menurut kemampuan kita ya. Kenapa ukurannya hasta? Hastanya tangan kita masing-masing, dadanya setinggi dada, tapi ini 3 hasta. 3 hasta itu sedada ya, anak kecil ya 3 hastanya anak kecil, anak-anak ya. Level rohani yang lebih dewasa ya hastanya sedada ini. Berarti tinggi nggak? Tinggi nggak kalau kira-kira segini? Nah, mungkin lebih tinggi lagi karena hastanya orang apa? Orang Yahudi. Yang aslinya mungkin tinggi lagi ya. Itu artinya kenapa disuruh tingginya segitu, lebarnya segitu. Lebarnya segitu biar yang persembahan banyak sapi masuk ya, biar yang domba juga masuk, apalagi yang belum terukur. Itu sudah ditetapkan Tuhan ukurannya. Kenapa harus tingginya segitu? Karena persembahan itu nanti yang memberikan coba tangan yang memberikan kepada Tuhan itu bukan seperti ini. Itu apa? Memberikan kepada siapa itu? Gambarnya ini memberikan kepada siapa itu? Kalau seperti itu uang udah receh, koin, tangannya dia harus di atas, tuh memberikan kepada pengemis. Kalau kita kepada Tuhan seperti itu, kira-kira diterima nggak? Memberikan kepada Tuhan seperti pengemis, artinya tangannya di atas, nggak mau di bawah, gitu. Kayak memberikan kepada pengemis itu kan gini, pengemisnya kan gini kan? Nah, coba, pengemisnya kan gini, kita memberikan kan gini, pengemisnya kan selalu gini. Tapi kalau kita memberikan kepada Tuhan itu beda, jangan disamakan dengan memberi kepada pengemis. Coba kita lihat gambarnya yang persembahan, kalau orang Jawa bilang itu persembahan itu yang tangan bahasanya pisungsun.
Ya, benar ya kata saya. Bahasanya itu pisungsun. Nah, itu begini. Kalau mempersembahkan kepada Tuhan itu yang benar begini. Kalau yang begini tadi seperti apa? Memberikan kepada pengemis, tangan kita di atas. Memberikannya, kalau kita memberi ke pengemis apa? Pengemis kan lebih rendah ya. Nggak dihargai yang kita beri. Ini kamu nggak tahu itu 1.000, nggak tahu 2.000, nggak tahu 5.000, nggak tahu 10.000. Ini kamu tangannya di atas. Sombong. Ya, aku bisa memberi. Sombong. Tuhan nggak terima persembahan yang model seperti itu. Seperti memberikan kepada pengemis, tangannya di atas. Nih aku beri. Tuhan bisa makan pengemis, kita terima nggak persembahan kita? Enggak. Nih kalau memberi persembahan kepada Tuhan, tangan kita itu di sini, selalu di bawah. Kalau orang Jawa dulu itu memberikan persembahan sesaji ya, kalau orang dulu ya, memberikan sesaji kepada dewa, kepada apa, itu begini loh, itu aja kepada dewa. Apalagi kepada Tuhan memberikan ini kan persembahannya setinggi begini. Masa mau begini, memberikannya kan nggak mungkin ya kan? Begini, diangkat imamnya, baru ditaruh persembahannya itu begitu. Ini kan tangan kita itu di bawah. Artinya kita itu walaupun persembahan kita itu gede, tangan kita tetap di bawah, tidak sombong, ya. Dan kenapa itu mesbah korban bakaran dibentuk tinggi? Supaya kalau sudah dimasukkan, ada nggak yang berani itu? Mesbah korban bakaran mana tadi? Ada nggak yang berani? Sudah dibakar di situ ada apinya panas, nengok-nengok gini lagi, orang Jawa bilang, nengok-nengok gini lagi. Itu tadi persembahan itu. Tuh tadi itu, macam-macam itu. Diungkit-ungkit lagi tuh, udah dipersembahkan, ditunjuk-tunjuk lagi. Tuh paling besar tuh, persembahan paling besar. Ada nggak yang model gitu waktu imam-imam persembahan? Nggak ada yang berani itu api, yang nyala. Nggak bisa ditengok-tengok lagi kalau sudah diberikan kepada Tuhan. Nggak diungkit-ungkit lagi, ditunjuk-tunjuk lagi. Hanya yang membakar situ hanya siapa? Hanya imam-imam, sudah dikasih, sudah diberikan, diutek-utek lagi. Berkenan nggak itu? Biar Tuhan? Enggak. Itu firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita. Kalau memberi pun kita nggak boleh seperti pengemis. Nih, aku bisa memberi, aku orang kaya. Itu seperti memberi kepada pengemis, langsung ditolak itu persembahannya. Menghina Tuhan, ya kan? Memberi itu nggak sembarangan ternyata, ya. Dan memberi persembahan kepada Tuhan itu beda dengan memberikan kepada pengemis, beda dengan bakti sosial. Kenapa kok beda dengan bakti sosial? Itu kan sosial loh, urut untuk mengasihi sesama. Itu benar kalau untuk mengasihi sesama, ya, bakti sosial. Tapi bukan beda dengan memberi untuk Tuhan loh, ya. Kalau memberi untuk Tuhan itu bukan seperti bakti sosial. Kalau memberi Tuhan itu untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan, untuk jalannya ibadah. Itu memberikan kepada Tuhan yang di mesbah korban bakaran tadi, ya kan? Untuk apa? Untuk jalannya ibadah, untuk persembahan, untuk jalannya ibadah, ya, untuk operasional pekerjaan Tuhan. Kalau bakti sosial lain ceritanya. Kalau bakti sosial itu mengasihi sesama, ya, mengasihi sesama dengan, ya, tapi bakti sosial rata-rata yang bisa bakti sosial itu, nih aku sudah bagi-bagi nih bakti sosial, bagi seragam sekolah, bagi alat tulis, bagi sembako. Sudah dikenal banyak orang. Orang lain sudah melihat dia semua. Nih dermawan nih, pemberi nih. Nih orangnya pemberi nih. Sudah dimuliakan manusia. Tapi kalau memberi kepada Tuhan, Tuhan bilang apa? Kalau tanganmu memberi, tangan kirimu jangan ketahuan. Kalau tangan kirimu memberi, tangan kanan jangan tahu. Artinya persembahan itu, memberikan persembahan kepada Tuhan itu nggak boleh sombong, ya. Harus berkenan kepada Tuhan, bukan bakti sosial, bukan biar dilihat orang. Artinya kalau bakti sosial kan dilihat semua orang tahu, ya kan, dagangnya dari ini, dari itu, ini bakti sosial. Orang sudah memuliakan dia. Bukan, kalau memberikan kepada Tuhan bukan seperti bakti sosial, ya, bukan. Memberikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk mendukung jalannya ibadah, untuk mendukung pekerjaan Tuhan, itu memberikan kepada Tuhan itu di situ, ya kan? Dan tidak dengan tangan yang tadi saya bilang, ya, tidak seperti pengemis, tidak seperti orang memberikan kepada bakti sosial, tapi untuk Tuhan, ya kan? Kemudian tadi ukuran-ukurannya sudah saya sampaikan, panjang 5 hasta, tingginya 3 hasta, ya.
Nah, coba kita buka di dalam itu tadi sudah sampai ayat berapa? Yang duanya sudah dibaca belum? Coba yang duanya kita baca ya. Haruslah engkau membuat tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu haruslah seiras dengan mesbah itu, dan haruslah engkau menyalurnya dengan tembaga. Nah, itu ada ketetapan-ketetapannya di mesbah korban bakaran. Sekarang kita lari ke Ibrani 10 dulu. Bukan Ibrani 10, ke ini dulu. Matius 23 ayat 23. Ya. Matius 23 ayat 23. Kita baca sama-sama lagi ya, biar tidak ngantuk. Ayo ayatnya mana? Matius 23 ayat 23. Ayo sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu kamu harus lakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Nah, banyak orang pakai ayat ini untuk berdalih supaya tidak membayar perpuluhan. Dia bilang ini udah nggak perjanjian lama lagi, ini sudah perjanjian baru. Ayat ini ditulis di perjanjian baru atau lama? Saya tanya. Di Matius kan, yang ngomong Tuhan Yesus kan. Nah, Tuhan itu juga sedang mengecam yang tadi, terusannya yang tadi, mengecam ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dia sedang mengecam ini kalimatnya, ya. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, karena dia disebut orang-orang yang munafik sebab perpuluhan selasihnya. Yang perpuluhan yang jelimet tadi dari hasil tanamannya ya, jatah selasih, adas manis, jintan itu hasil-hasil tanaman. Dia perpuluhan semua loh, jelimet itu tadi, perpuluhan semua dari hasil-hasilnya itu dia perpuluhan semua. Ya, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Artinya kalau kita memberikan perpuluhan yang jelimet tadi dipersilahkan, tapi kita juga nggak boleh mengabaikan perintah Tuhan yang lain, ya. Di situ tadi ada kesetiaan, keadilan, ya, kasih, ya kan? Itu juga perintah Tuhan, bukan terus kita, yang penting aku kan sudah perpuluhan di gereja ini, udah nomor 1, jadi dianya naik, jadi dianya, yang penting kan perpuluhan, aku kan sudah perpuluhan. Nah ini apa tadi? Dikecam gak sama Tuhan? Dikecam gak? Nah, artinya ayat ini juga bukan berarti kita bebas perpuluhan, nggak usah perpuluhan lagi. Artinya ayat ini menerangkan perpuluhan itu juga harus kamu bayar, tetapi firman-firman yang lain juga kamu jangan abaikan, kamu juga harus lakukan. Itu artinya, ya. Itu artinya di situ. Bukan berarti terus, berarti ini kok dikecam ini? Padahal sudah memberikan perpuluhan nih orang Farisi dan ahli Taurat. Kok dikecam? Berarti nggak usah dong berikan perpuluhan. Apakah begitu artinya? Apakah begitu artinya pemahamannya? Enggak, ya. Dia tetap memberikan perpuluhan, tapi yang lain jangan diabaikan. Ya, ada itu orang menerjemahkan ayat ini, dikecam Tuhan ini, memberi perpuluhan katanya. Yang lain aja, yang lainnya itu yang harus dilakukan. Berarti dia menyediakan salah satunya lagi dong. Ini hukum Taurat itu harus dilakukan, juga penggenapannya, arti rohaninya, ya. Jadi jangan menerjemahkan atau mengartikan ayat ini dengan pemahaman yang salah, ya. Jadi persembahan itu harus diberikan dengan sikap yang benar kepada Tuhan, ya. Kemudian kita baca lagi firman Tuhan di dalam Markus 12 ayat 41 dan sampai 44. Sama-sama kita baca. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Dan lalu datanglah seorang janda yang miskin
Dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Nah, ini contoh yang Tuhan Yesus petik dari pelajaran ini. Ini Yesus sendiri juga yang bilang tentang persembahan, ya. Persembahan itu di zamannya Tuhan Yesus juga sudah ada, nggak dihilangkan. Yesus perjanjian baru nggak? Sudah masuk perjanjian baru nggak? Zamannya Yesus masih ada persembahan nggak? Ditiadakan nggak? Tidak kan, masih ada, ya. Waktu itu habis ibadah atau mungkin sebelum masuk ibadah, di depan sana ada kotak persembahan. Semua orang kaya-kaya memberikan dengan apanya, ya. Wah, ini aku kaya, memberikan dengan pundi-pundinya, dengan banyaknya uang. Tapi ada seorang ibu janda yang miskin. Dia hanya memberikan apa tadi? Berapa peser uang? Hanya 1 duit, 2 peser uang, belum koin. Tuhan melihat harga, melihat jumlah atau hati, saya katakan. Jawab, ayo, Tuhan melihat hati atau jumlah dengan ayat yang kita pelajari ini? Hati. Tuhan nggak lihat yang beri banyak-banyak, berjuta-juta, beratus juta. Tuhan nggak bilang ini yang terbanyak, ini yang paling bagus persembahannya. Bilang gitu nggak Tuhan? Enggak tuh. Justru yang mereka memberikan dengan kesombongannya. Dikatakan Tuhan dibalik sama Tuhan. Mereka itu memberi karena kelimpahannya. Ya kalau punya mah saya juga nggak eman untuk Tuhan, ya kan. Kalau punya banyak saya pengennya juga memberi banyak, ya kan. Kalau punya banyak, ya. Makanya Tuhan itu apa? Tadi di Mezbah Bakaran tadi itu memberikan menurut kemampuan. Ya kalau orang kaya memberikan burung terukur ya malu, orang kaya memberikan domba ya malu, ya kan. Udah diatur sama Tuhan di situ menurut kerelaan dan kemampuannya. Nah, seorang ibu janda yang miskin tadi Tuhan katakan pemberiannya begini, dikacungkan jempol sama Tuhan, panggil murid-muridnya nih. Contoh nih, seorang ibu janda ini, ya bahasa bebasnya gitu sama murid-muridnya. Kamu lihat semua orang yang memberi itu orang-orang kaya itu, yang memberi banyak-banyak, mana gambarnya? Tuh ada gambarnya kan? Orang kaya-kaya itu bajunya bagus-bagus memberi dengan jumlah banyak, tapi ibu janda ini memberikannya mungkin dengan tulus dada, ya. Besok aku makan apa, sudah nggak ada uang lagi di tanganku. Besok anakku sekolah bayar apa, pokoknya sudah pikirannya sudah. Tapi ini yang ada di hidupku Tuhan. Karena aku mencintai Tuhan, aku mencintai pekerjaanmu, aku akan memberikan ini untuk Tuhan. Tulus hatinya, walaupun hanya 2 peser, 1 duit, tapi Tuhan melihat hatinya. Dia memberikan seluruh nafkahnya, ya. Dia memberikan seluruh hidupnya, dia taruh di situ. Dia mengasihi Tuhan. Bukan memberi dengan kesombongan, ya. Bukan memberi karena kelimpahan. Ya kalau orang kaya, orang berkelimpahan, dia kasih 100 juta, 200 juta, juga nggak kerasa. Nggak kerasa dia banyak melimpah-limpah. Tapi seorang janda miskin tadi, hanya 2 peser juga itu hidupnya. Itu seluruh miliknya. Ya, berarti harganya di mata Tuhan lebih berharga yang mana? Nilainya di mata Tuhan lebih yang mana? Lebih dari seorang ibu janda tadi. Dia memberikan dari seluruh yang dia punya. Dengan segenap hati dia mengasihi Tuhan, mencintai pekerjaan Tuhan. Dia dengan hati, aku tahu ini pekerjaan Tuhan, membutuhkan uang, tapi aku nggak punya apa-apa. Hanya ini Tuhan. Mungkin dia juga dengan tulus dada. Tuhan, persembahan hanya kecil, hanya ini, tapi ini yang aku miliki. Tuhan melihat hati. Ini diperkenan sama Tuhan, ya, diperkenan sama Tuhan. Contoh ini persembahan yang seperti ini yang diperkenan oleh Tuhan. Oke, udah tahu ya cerita ini, ya. Setelah ini sudah tahu, ya, cerita tentang seorang janda yang memberi dengan sungguh-sungguh. Kita lari ke Ibrani 10. Udah mau selesai nih, ya. Ibrani 10 ayat 10 sampai 14. Kita baca bersama-sama lagi Ibrani 10 ayat 10 sampai dengan 14. Dan karena kehendaknya
inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ini ayat ini sudah saya jelaskan tadi ya. Korban-korban kita yang tadi, yang di mezbah korban bakaran itu sudah digenapi dengan apa? Persembahan tubuh Yesus. Ini ayatnya ada, Ibrani 10 ayat 10, ayat 11. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Kalau korban-korbannya yang orang tadi di perjanjian lama itu kan zaman dulu itu untuk penghapusan dosa. Tapi kalau sekarang ini dilakukan itu nggak akan menghapus dosamu gitu loh. Ya kalau orang sebelah mau datang, oh ini korban sapi, ya silakan, mereka masih mempercayai itu, tapi kita sudah enggak, karena kita sudah digenapi dengan korban Kristus, ya, sudah digenapi dengan korban Kristus. Ya, ayat 12. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Nah, ini contoh firman penggenapan daripada semua korban tadi ya. Korban bakaran itu sekarang kita itu wujudnya di korban Kristus. Berarti yang harus kita junjung tinggi, kita hargai apa? Korban Kristus. Nah, kita harus menjunjung tinggi menghargai korban Kristus ini. Ayat yang terakhir kita buka di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. Ya, 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. Kita baca sama-sama lagi. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut apa? Kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ulangi lagi yang ayat ini supaya tidak salah kamu memberikan kepada Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat berikutnya masih ada. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Amin. Firman Tuhan. Nah, jadi ini jelas ya, persembahan yang berkenan kepada Tuhan itu, kembali ayat yang ke-6 tadi, 9 ayat 6, 2 Korintus 9 ayat 6. Nah, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Misalnya Puji nabur benih cabai itu 10 buah. Terus kemudian Pak Yer menabur buah cabai 20 biji. Nanti hasilnya banyak yang mana? Hah? Yang menabur banyak atau yang menabur sedikit? Ya, itu gambaran ya. Secara rohaninya ya bisa kita, gak usah saya katakan lah, bisa sendiri menilai ya kan. Kalau orang-orang di bahasa rohani sudah bisa sendiri berpikir ya kan. Itu firman ya, akan menuai sedikit juga. Kalau yang sedikit yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi ini bukan berarti urut kalau itu harus memberi banyak. Kan tadi sudah dikasih penjelasan firmannya, sesuai apa? Kemampuan.
sesuai dengan kemampuan. Yang miskin, yang sedikit berkatnya burung terkukur, yang menengah apa? Domba, yang lebih ini nggak mungkin dong memberi burung terkukur ya kan? Yang dipersembahkannya tentunya lembu. Itu sudah ketetapan Tuhan ya. Menurut ya tadi sudah Tuhan contoh juga janda miskin yang memberikan 2 pesernya dengan senang hati, itu nilainya lebih berkenan kepada Tuhan. Jadi Tuhan tuh gak lihat jumlah ya sebetulnya, hanya apa? Memuji ketaatan. Engkau mengasihi Tuhan betul enggak? Engkau memikirkan pekerjaan Tuhan. Kalau engkau mencintai Tuhan, memikirkan pekerjaan Tuhan, mengerti akan pelayanan, itu namanya orang yang sudah dewasa rohani. Nah itu ya sedikit garis besarnya saya beritahu tentang persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Jika kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar, ya, sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan pada sore hari ini. Jadi persembahan sampai hari ini masih ada ya, tidak ada yang berani meniadakan atau menghentikan, karena ini merupakan realisasi atau tindakan konkret bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Realisasi kasih kepada Tuhan itu bisa lewat sembah, ya. Waktu kita mengasihi Tuhan itu bisa kita wujudkan, direalisasikan lewat sembah, mengasihi Tuhan seperti Maria mengambil bagian yang terbaik untuk dikasih Tuhan, mendengarkan kata-kata Tuhan, menyembah Tuhan. Itu juga namanya mengasihi Tuhan. Nah, tapi mengasihi Tuhan itu karena bukti kasih kita kepada Tuhan, kita itu memperhatikan pekerjaannya Tuhan dengan memberikan persembahan tadi. Tapi memberikan persembahannya ada ketentuannya yang berkenan, ya, yang mempunyai sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, supaya persembahan kita itu tidak cacat, ya, sehingga bisa diterima di hadapan Tuhan, ya. Jadi manifestasi dalam perbuatan dengan mencintai Tuhan itu mencintai pekerjaan Tuhan, memperhatikan, mendukung pekerjaan Tuhan. Nah, itu ya. Jadi firman Tuhan ini saya cukupkan sekian supaya diperhatikan ya. Untuk hari-hari berikutnya saya masih membahas tentang persembahan, tapi mungkin topiknya lain ya. Kalau ini kan globalnya saya sampaikan. Jadi persembahan itu karena bukan cuma satu macam persembahan yang ada di firman Tuhan itu ya. Bukan cuma perpuluhan, bukan. Persembahan itu ada 5 hal. Nanti ini satu-satu juga kita kupas ya. Ada persembahan perpuluhan, ada persembahan buah sulung, ada persembahan sukarela, ada persembahan nasar, ada persembahan satu lagi ini persembahan ada 5 yang nanti saya sampaikan ya. Saya lupa yang satunya. Jadi nanti kita harus paham satu-satunya supaya kita mempunyai sikap yang benar dalam memberikan kepada Tuhan. Tadi saya sudah kasih contoh, jangan memberi seperti orang pengemis. Kalau memberi Tuhan, nih aku bisa memberi seadanya, sebisanya, ya, nih gitu. Kayak memberi kepada pengemis aja, jangan, ya kan? Walaupun jumlahnya kecil, dengan sopan, dengan baik, dengan apa, itu nanti Tuhan terima dengan baik sikap hati kita, ya. Jangan karena bisa memberi tangan kita selalu di atas, jangan. Kita rendahkan hati supaya kita nggak sombong. Ini Tuhan persembahanku, begini tangannya, isungsun namanya, nih begini. Merendahkan hati, tidak sombong, walaupun persembahannya gede, banyak. Nanti kalau sombong dikecam nanti seperti orang Farisi tadi, ya, dikecam untuk ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Dia memberikan jumlah banyak, tetapi apa Tuhan bilang? Janda ini memberikan lebih dari mereka, karena dia memberikan dengan tulus, dengan sukacita. Ya, tadi ayatnya di Ibrani sudah dikatakan, di Korintus sudah dikatakan bahwa memberikan dengan sukacita, ya, memberikan dengan senang hati, dengan kerelaan, dengan tulus, ya, dan tidak mengungkit-ungkit persembahan yang sudah diberikan Tuhan. Udah ada ketetapannya, tapi mezbah korban bakaran dikasih ukurannya tinggi, supaya setelah dimasukkan untuk pekerjaan Tuhan, sudah digunakan untuk operasi gereja, diungkit-ungkit lagi. Itu loh, itu ditunjuk-tunjuk lagi, ya, diungkit-ungkit lagi. Ada lagi yang begini, nengok-nengok begini, nengok-nengok apa? Tapi sudah ada persembahan belum ya? Kalau sudah ada banyak, aku nggak usah deh, aku nggak jadi persembahan. Nengok-nengok begini, udah ada yang memberi gede lah, nengok-nengok, aku nggak jadi lah. Nah itu nggak bisa, model seperti itu nggak berkenan kepada Tuhan, karena ukuran mesbah
korban bakaran itu makanya dibuat tinggi supaya persembahan itu yang sudah diberikan kepada Tuhan itu tidak diungkit-ungkit lagi, tidak ditengok-tengok lagi, ya, tetapi memberikan kepada Tuhan dengan sukacita, dengan rendah hati, dengan hati yang senang kepada Tuhan, ya. Mungkin itu saja firman yang saya katakan pada malam hari ini supaya menjadi berkat bagi kita semua. Dan tema ini masih akan berlanjut lagi di dalam menjelaskan tentang persembahan supaya kita dapat memahami di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar. Amin. Perkenalan firman Tuhan ini, Tuhan Yesus memberkati.